Modal itu penting Om. Menurut saya modal uang itu penting. Ya. Tapi yang lebih penting adalah gimana caranya UMKM ini punya pondasi yang baik untuk menjalankan usaha tersebut. Oke. Kalau mereka tidak punya pondasi yang baik terhadap usaha tersebut, gimana mereka mau menjalankan usaha? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yes, balik lagi nih di podcast. Dan kali ini saya kedatangan Bapak Dimas Ardi Prasetyo. Beliau adalah manajer sentra UMKM Ya. dari Bank BJB. Ya. Apa tuh manajer UMKM sentra UMKM itu? Jadi BJB ini punya layanan UMKM. Jadi di tiap wilayah kita ada di Priangan Timur. Saya Priangan Timur kebetulan. Oke. Priangan Timur ini dari Garut membentang sampai Pangandaran. Kemudian ada sentra Cirebon, Ciayu Majakuning. Kemudian ada Surabaya, ada Banten, ada Bandung Raya, kemudian ada Jabodetabek. Itu terkait layanan UMKM. Oke. Jadi semua para pelaku usaha bisa berinteraksi dan berkomunikasi di kantor tersebut gitu. Oh, tapi garapan Pak Dimas ini lebih ke di daerah Priangan ya? Ya, daerah Priangan. Priangan, berarti Priangan Garut Timur. sampai Pangandaran ya? Garut sampai Pangandaran. Garut, Kabupaten Tasik, Kota Tasik, Ciamis, Banjar, Pangandaran. Lumayan sih. Lumayan ya? Lumayan. Jadi gini nih, alasan kenapa pas kemarin sama teman-teman ya kita undang yuk dari siapa gitu yang ngomongin soal UMKM gitu. Karena UMKM tuh jadi tema yang sangat seksi nih saat ini gitu kan. Seperti kita tahu, contoh nih misalnya kayak di Garut ataupun juga bukan di Garut aja sih, masa di Indonesia gitu. Setelah beres Covid kemarin terus tiba-tiba banyak event bla bla bla. Tapi banyak sekali event atau festival yang mengangkat tentang UMKM. Apa sih ya kayak gitu? Ya, jadi gini sih Om Dan, seperti kita ketahui ya kemarin Covid melanda di Indonesia. Coba apa yang paling bertahan di kondisi Covid kemarin? Kan UMKM itu yang paling bertahan di kondisi seperti itu. Karena kenapa? UMKM ini kan paling dekat dengan masyarakat. Daya belinya juga kan masih di lingkungan masyarakat. Beda dengan industri-industri yang memang mengharuskan ada transaksi internasional, ada misalkan terpengaruh terhadap kondisi global dan lain sebagainya. UMKM ini kan produk-produk yang memang bisa kita buat sendiri, kemudian di lingkungan penjualannya bisa di lingkungan sekitar dan lain sebagainya. Itu yang mengakibatkan yang UMKM ini bertahan di tengah Covid seperti ini. Oke. Tapi gue tarik mundur ya bentar ya, misalnya gini. Mungkin banyak nih teman-teman kita tuh yang sering denger UMKM tapi nggak ngerti atau maksudnya naon sih UMKM itu yang masuk di kategori UMKM tuh apa sih gitu sebetulnya? Ya, yang pasti kan banyak celotehan dari masyarakat, UMKM itu bukan usaha maneh kumaha manehnya. Usaha maneh ya kumaha maneh. Kan bukan seperti itu. Jadi memang UMKM ini kan para pelaku usaha yang memang dari level kecil, menengah sampai ke atas gitu. Patokannya apa? Berarti sampai di nominal penghasilan atau apa yang? Kalau berdasarkan undang-undang sih memang itu ada nominalnya seperti itu. Tapi ya memang sekarang kita lihat adalah bagaimana caranya produk-produknya dia seperti apa, yang pasti nggak industri ke atas lah ya, seperti itu gitu. Kalau misalkan udah levelnya industri itu ya udah nggak bisa dibilang UMKM lagi, itu mah udah industri aja gitu. Pedagang asongan itu UMKM. Pedagang asongan, kaki lima ya UMKM itu. Kaki lima. Warung juga UMKM seperti itu. Oke. Berarti kan ya maksudnya biar jelas gitunya orang tuh terus gua punya usaha tuh, orang buka usaha itu kabusnya UMKM atau lain lah misalnya gitu kan. Karena nih hubungannya kan nanti tapi nanti ya di akhir kita bakal bertanya dari BJB sendiri tuh naon sih ada manajer sentra UMKM gitu kan. Karena kan kita tahu bahwa BJB itu bank. Ya bank kan berarti orang pikirnya kan ya bank itu ya tempat nyimpen duit lah gitu kan, atau kayak gitu. Orang-orang pinjam duit, nyimpen duit pasti ke bank gitu. Tapi nabet aya urusan UMKM-nya gitu. Termasuk terakhir kemarin juga kan di Garut itu ada event yang diadakan oleh BJB namanya BJB Rupa-Rupi Fest gitu kan. Dan kebetulan kita yang ngegarap jadi IO-nya gitu kan. Terus dihadirkan beberapa itu maksudnya apa sih tujuannya harus? Jadi gini, dalam roadmap kita terhadap para pelaku UMKM, jadi intinya bank itu tersendiri itu diharuskan
ini support terhadap pembiayaan kepada sektor-sektor produksi, sektor-sektor produktif di bidang UMKM seperti itu. Nah, Bank BJB sebagai bank daerah Jawa Barat yang sekarang sudah menasional lah gitu ya. Jadi itu di Jawa Barat itu di Jawa Barat unggul. Sekarang kan di Kalimantan juga ada, di Sulawesi juga ada, di beberapa daerah juga ada. Nah, selayaknya kita harus mendukung UMKM. Bank BJB sebagai bank yang mendukung perekonomian daerah. Ya. Seyogianya memang kita harus mendukung kepada pelaku UMKM yang dapat meningkatkan perekonomian suatu daerah seperti itu. Makanya kenapa kita di roadmap kita saat ini kita tidak hanya mikirin masalah permodalan Om. Gitu. Dulu bank itu identik dengan gimana caranya bisa nabung, gimana caranya bisa pinjam duit ke bank. Nah, Bank BJB ini sudah beberapa tahun terakhir ini kita juga mikirin masalah pemberdayaannya Om. Gitu. Kayak gimana tuh pemberdayaan? Jadi kalau kata bahasa Sundanya gini, BJB ini ketika kita ngasih permodalan untuk jual lepas gitu. Ngasih duit, dilepas gitu aja. Nggak kayak gitu. Sekarang kita lakukan pemberdayaan gitu melalui namanya program PESAT, Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Terpadu. Apa tuh? Coba dijelasin. Nah, ini tuh kita punya tiga pilar dalam program tersebut. Yang pertama, PESAT kapasitas usaha. Bagaimana caranya debitur binaan kita ini kapasitasnya ditingkatkan melalui pelatihan, melalui pendidikan dan lain sebagainya, misalkan pelatihan pemasaran, kemudian pelatihan kemasan dan lain sebagainya. Itu kita ajarin, kita hadirkan. Misalkan binaan mereka butuh gimana caranya jualan di marketplace. Marketplace-nya kita hadirkan, kita sandingkan dengan BJB, kita ajarin kepada para pelaku usaha kita gimana caranya jualan di marketplace. Karena kan sekarang memang saatnya untuk jualan di marketplace Om di dunia digital saat ini. Kemudian yang kedua, kita namanya punya PESAT Wirausaha Baru. PESAT Wirausaha Baru. PESAT Wirausaha Baru ini kita tidak hanya memikirkan para pelaku usaha yang udah punya usaha. Yang belum pun, yang tidak memiliki usaha, yang mau dan punya niat melakukan usaha. Karena kan di tengah Covid kemarin ini kan di pegawai hotel di PHK jualan bakso aci di Garut mah. Seperti itu. Jualan apa? Mereka kan pasti membutuhkan modal. Modal tambahan. Kita hadir seperti itu. Tapi kita melakukan pemberdayaan terhadap wirausaha baru ini, kita tidak jual lepas gitu aja ngasih duit, dilepasin, nggak gitu juga. Wirausaha baru ini kan harus dibimbing Om. Apalagi kan sekarang banyak kampus juga yang fakultas kewirausahaan yang mereka konsen mencetak lulusan yang memang bisa berwirausaha dengan baik gitu kan seperti itu. Kita dampingi mereka gitu seperti itu. Kita dampingi mereka gimana caranya si wirausaha baru ini dia bisa konsisten Om. Dia bisa konsisten di bidangnya gitu. Karena yang paling utama dalam usaha itu adalah modal tuh penting Om. Modal teh penting. Tapi bukan hanya modal uang Om. Ketika gini, masyarakat kita kan masih ini ya di daerah namanya juga daerah beda dibandingkan dengan daerah Jabodetabek. Ketika saya khususnya melakukan sosialisasi di beberapa daerah gitu ya. Pak, lah nggak usah ngomong naon, atuh penting mah mereng ieu merek sabaraha gitu kan. Modal teh penting Om. Menurut saya modal uang itu penting. Tapi yang lebih penting adalah gimana caranya UMKM ini punya pondasi yang baik untuk menjalankan usaha tersebut. Kalau mereka tidak punya pondasi yang baik terhadap usaha tersebut, gimana mereka mau menjalankan usaha? Seperti itu. Jadi BJB hadir di sana melalui program PESAT, Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Terpadu. Seperti itu Om. Ada 3 kan? Berarti tadi yang pertama melatih misalkan kapasitas usaha. Yang kedua untuk usaha baru. Nah, yang ketiga ini adalah PESAT Go Digital Om. Go digital. Kita kan harus menyesuaikan dengan zaman saat ini Om, gitu kan. Para pelaku usaha sekarang harus dituntut melakukan pemasaran melalui marketplace. Kalau mereka tidak mengerti masalah digital, ya gimana mau menjual di marketplace tersebut, gitu. BJB pun dalam perihal layanan UMKM-nya harus digital Om.
Gitu. Contohnya? Nah, kita tuh punya Om, gini, di daerahnya. Saya kan orang daerah Om ya. Ah. Garut Pride ya. Garut Pride. Saya kan orang daerahnya, orang selatan. Di daerah itu orang tuh sungkan Om datang ke bank. Betul. Ya. Betul. Bener tuh. Orang tuh sungkan datang ke bank. Kabang ge buka sendal Om. Saking ku sungkana datang ke bank, eta rek asupanto buka sendal. Ya, banyak loh itu di daerah. Nah, kemudian datang ke masyarakat, datang ke bank itu kan seolah-olah bank teh sesuatu yang gitunya, kumaha carana. Sekarang kan di bank antri juga pakai komputer gitu kan. Oke. Nah, perihal itu Bank BJB saat ini kalau mau ngajuin kredit itu nggak usah ke bank Om. Nggak usah datang ke bank. Kita tuh punya aplikasi lewat Android, kemudian kita punya aplikasi lewat handphone, namanya BJB Laku Om. BJB Laku. Itu diaksesnya di mana? Ada di handphone, di Android bisa. Di App Store, di App Store-nya ada. Di Apple Store atau App Store. Tinggal di-download itu. Namanya BJB Laku. Jadi masyarakat yang mau ngajuin kredit ke bank, nggak usah datang ke bank, nggak usah datang ke BJB. Download itu, ngajuin itu, nanti terkoneksi sama teman-teman petugas BJB di daerah tersebut. Misalkan di daerah Garut Kota nih. Nih, ketika Om Dani misalkan mau ngajuin kredit, klik di situ, nanti nyambung ke teman-teman di cabang Garut yang terdekat gitu ya, yang terdekat misalkan daerah sini yang terdekatnya cabang Garut, ya nanti terkoneksinya ke teman-teman di cabang Garut, nanti teman-teman cabang Garut dia akan nelpon menghubungi, seperti itu, memudahkan. Berapa lama prosesnya kira-kira? Dari misalnya kita input nih, misalnya kita input terus kita apply, terkirim misalnya, nah itu sampai ada respon itu notifnya langsung Om. Notifnya langsung. Nah itu langsung kita proses, kita telepon, seperti itu kita proses dengan baik, seperti itu proses kreditnya seperti itu. Cepet kupinjolnya inti nama. Ya itu teleh kupinjol. Ya kan kita harus mengikuti zaman gitu. Karena terkait layanan lah ya. Ini terkait layanan ketika misalkan pinjol udah mulai memakai aplikasi, bank juga harus mengikuti hal seperti itu. Nah itu untuk dari sisi Go Digital, dari sisi pengajuan kredit. Kemudian dari sisi pemberdayaan yang tadi kita punya namanya BJB di Sentra Om. Nah di situ di BJB di Sentra itu masyarakat, debitur kita maupun masyarakat itu bisa belajar Om di sana. Kita ada materi-materi yang kita sampaikan di situ dalam setiap acara bincang bisnis Jumat yang sering kita adakan setiap hari Jumat. Materi apapun itu ada di situ, mau gimana caranya belajar di TikTok, gimana caranya jualan di Instagram, di Facebook, gimana caranya pemasaran dan lain sebagainya, itu ada di situ. Termasuk di sana ada yang namanya chat. Jadi tinggal pilih pelaku usaha itu di daerah mana, nanti bisa nyambung. Foto saya kebetulan ada di situ. Jadi bisa chat sama saya langsung. Jadi nanti ada notif ke saya untuk melakukan konsultasi bisnis ataupun usahanya mereka. Ini di aplikasi juga? Di aplikasi itu namanya BJB di Sentra. Gitu. Jadi masyarakat umum maupun debitur kita juga semuanya itu bisa melakukan konsultasi bisnis. Semuanya di situ, mau belajar, sentra belajar, termasuk di situ ada kayak semacam gelar produk Om, kayak marketplace, gitu. Jadi para pelaku usaha bisa upload produknya di situ, gitu. Jadi bisa ada transaksi berarti bisa di situ. Ada transaksi di sana, gitu. Jadi nanti pas mereka upload, nanti akan kita arahkan ke nomor teleponnya si para pelaku usaha atau ke Instagramnya mereka, seperti itu. Jadi kayak marketplace, ada sentra belajar, ada bincang bisnis di sana, pembelajaran, termasuk bisa konsultasi sama saya nanti kalau misalkan di Bandung ada sama petugas yang di Bandung nanti. Dan itu konsultasi misalnya bertanya soal misalnya ilmu-ilmu bisnis juga ada berarti di situ. Ada ilmu-ilmu bisnis, semuanya ada. Mau ngajuin kredit ada. Yang penting kan jangan curhat yang lain gitu. Ya, tapi sebagai perusahaan jasa ya kita selayaknya kita melayani dengan baik. Itu dari sisi pembelajaran gitu ya, seperti itu. Kemudian kendala UMKM saat ini Om yang harus kita akui adalah dari sisi pencatatan keuangan. Betul. Itu harus diakui. Betul. Dari sisi pencatatan keuangan. Masih manajemen warung teh gini. Ada ditulis. Nah, ketika di pasar ya, yang paling seru kan di pasar. Ketika kita melakukan survei misalkan, Bu, penjualan hari ini berapa? Tuh cek
tinggal we dinu rokok, tilas bungkus rokok kan biasanya nulis di situ. Nah, kita juga punya aplikasi loh. Buset. Aplikasi namanya Cakap, catatan akuntansi lengkap. Oh, berarti gitu. Itu kayak kayak sekarang tuh apa? Aplikasi kasir kayak ya, gitu. Aplikasi kasir gitu. Jadi di aplikasi tersebut itu kita itu berbayar nggak? Kalau untuk debitur kita saat ini berbayar. Oke. Kalau untuk debitur kita itu gratis. Tapi untuk masyarakat luas itu berbayar. Gitu. Tapi kan harapannya kita udah buat aplikasi jadi debitur kita dong gitu. Tapi kalau debitur gratis. Debitur gratis. Diajarin lagi sama kita. Diajarin sama kita gimana caranya, misalkan pendapatan hari ini masuk uang kas gitu kan, gimana misalkan ada penarikan, misalkan masukin keluarin di mana, sehingga akhirnya memudahkannya apa? Salah satunya memang pemudahkannya untuk pegawai bank ya. Bank kan biasanya kalau misalkan survei nih, Bu, penjualan hari ini berapa? Kan mereka bingung kadang kan karena tidak punya catatan. Betul. Lewat aplikasi itu bisa ketahuan penjualan hari ini berapa. Nah, dan itu real time ya. Real time. Neracanya ada di situ, Om. Seperti itu. Jadi bank pun mudah gitu melakukan analisa kreditnya mereka. Assessmentnya cepet berarti ya. Cepet. Masyarakat pun mudah mengetahui bahwasanya real time uang saya tuh hari ini pendapatan segini, pengeluarannya segini, sehingga akhirnya kan masyarakat para pelaku usaha saat ini kan masuk tangan kanan keluar tangan kiri Om, gitu kan, gitu. Jadi ya bahkan kita juga masih suka kayak gitu. Kadang kan ayah budak pengen jajan gitunya keluar pakai uang usaha yang gak kehitung ya. Itu yang menyebabkan salah satunya usaha kita pondasinya memang gak kuat seperti itu. Jadi dari sisi go digital kita itu selain kita punya BDJ ya untuk transaksi layanan keuangan seperti itu. Oke, Pak, gua potong dulu nih. Ini jujur informasi yang baru ini. Seru, saya haus. Minum. Enggak, ini apa ya? Justru jujur ya, sumpah aja gue aja baru tahu nih bahwa ternyata padahal kita sering ya kerjasama dengan BJB ya. Jadi tarik mundur deh ya. Gue mau nge-breakdown satu-satu nih biar teman-teman karena so far kalau yang dari tadi disampaikan ini sangat menarik banget buat kita ya para pelaku usaha lah gitu. Pertama yang tadi soal si pesat itu kan. Bahwa ada pelatihan buat misalnya mereka yang misalnya meminjam uang terus misalkan jadi debitur lah kasarnya gitu kan, karena kan kebiasaan orang kita kayaknya sok ngeluh rek usaha teh modalna geus aya modal teuing dek naon misalnya kan, atau setelah mereka tuh berani terjun ke dunia usaha dengan cara kan kayak mulai aja dulu tapi setelah mulai kan bingung nggak sustain akhirnya gitu kan. Setahun berapa bulan akhirnya bangkrut gitu karena nggak tahu cara mengelola keuangan dan yang lain. Dan itu pelatihan yang tadi kayak Bapak bilang tiba-tiba itu diajarin, ada pelatihannya, itu serius ada diajakin kayak gitu. Ada. Saya sering bikin kelas kok. Saya tuh punya grup loh Om. Di handphone saya tuh grup tuh hampir 20 lebih. Jadi di mentor bener-bener gitu. Di mentor bener-bener gitu. Handphone saya tuh penuh sekarang sama grup. Jadi saya punya grup bincang bisnis Tasik, Garut, Pangandaran, Banjar. Tapi saya punya. Apa? Coba kan logika berpikir kalau misalnya cepet kan lamun misalnya yang mereka meminjam modal ke BJB terus misalnya diajarkan ke BJB sampai akhirnya jadi gede, atau mau nginjem duit deh Pak, berarti kayak nggak rugi gitu ke BJB-nya? Ya enggak, kepuasan kita adalah kepuasannya debitur kita Om. Oke. Kalau misalnya ternyata mereka akhirnya maju pesat kayak gitu. Akhirnya mereka baju pesat itu buat kami dari pihak bank suatu kebanggaan. Mereka bisa sustain di usahanya. Tidak hanya dijadikan objek yang asal ngerinjem duit terus gitu mah lepas gitu, nggak kayak gitu berarti. Enggak. Jadi kan seperti tadi kita mencoba memberikan sebuah pelayanan yang baik lah terhadap nasabah kita. Seperti yang tadi saya bilang, kita nggak mau jual lepas gitu. Ketika kita ngasih kredit kita lepas gitu aja. Kita harus bimbing kok mereka gitu. Kita harus bimbing mereka. Kita butuh mereka juga pasti butuh kita gitu. Jadi harus ada timbal balik gitu. Apa yang kita keluarkan ya kita juga harus melakukan sesuatu buat masyarakat. Jadi nggak yang cuma dijadikan objek doang gitu kan berarti. Nah terus yang kedua nih, yang kedua dibilang bahwa ini juga bisa untuk mencetak wirausaha baru. Nah setahu saya dulu kalau misalnya kayak lagi nyum duit kapan, selalu ada pertanyaan kan, kapan mulai usaha? Ada limit waktu minimal harus udah jalan berapa? Nah kalau di sini gimana? Yang saya ajarin itu Om, ada kok yang nggak punya usaha.
Ada yang nggak punya yang usaha. Gak punya usaha, yang mau memulai usaha. Bahkan saat ini saya sedang berjalan melakukan sosialisasi kepada para korban PHK. Oke, dan itu bisa dapat bantuan akhirnya, pinjaman modal. Bisa. Jadi gini, terhadap wirausaha baru ini kita memang punya program, punya kredit juga gitu. Terhadap mereka-mereka yang memang punya wirausaha baru, yang unbankable lah, yang mereka teh can ngerti, belum tahu bank teh apa. Kita punya kredit mesra loh. Yang ini nih, makanya yang pengen saya sampaikan ya ke masyarakat, BJB ini saat ini punya yang namanya kredit mesra. BJB Mesra Masyarakat Ekonomi Sejahtera. Ini hasil kerjasama Bank BJB dengan pemerintah Provinsi Jawa Barat. Tujuannya untuk mensejahterakan masyarakat. Ini memang plafonnya hanya sampai 5 juta. Plafonnya sampai 5 juta, kemudian tanpa agunan, kemudian tanpa bunga tanpa agunan, tanpa bunga, sok teu bager kumaha BJB Om. Tapi tetap pakai angsurannya. Iya. Dicicil. Karena kenapa? Yang harus kita kasih ketahui kepada masyarakat adalah bahwa dana yang kita gunakan ini bukan dana hibah Om. Dana masyarakat yang harus kita kembalikan ke masyarakat. Dan harus aware juga ya kalau ngarang nginjem nya kudu dibalikin, berarti kan yang kayak gitu ya. Makanya dalam setiap penyaluran kredit masyarakat kita dampingi Om. Jadi tuh siapa yang mau pinjam uang kita kasih, dilepas enggak. Yang punya kredit besar kita dampingin. Saya hadir di sana. Syaratnya apa aja buat dapat ini? Mudah. Syaratnya mah sama aja kayak pinjam ke bank lain kayak KTP, KK dan harus lain punya usaha nggak ini? Kalau yang baru akan memulai usaha juga bisa. Seperti itu korban PHK, ibu-ibu, seperti itu. Targetnya kan masyarakat ekonomi ke bawah Om. Seperti itu. Tujuan utamanya sih kredit mesra ini untuk menghindari masyarakat terkait pinjol Om. Sekarang Bang Emo, merajalelanya. Saya tuh prihatin Omnya. Kampung saya sendiri gitu ya di Garut kemarin ada kejadian pinjaman online, rumahnya dirubuhkan. Ini kan cukup miris ya buat kami, cukup miris seperti itu. Makanya kami hadir melalui BJB Mesra ini agar supaya masyarakat mulai melek. Nih BJBT punya BJB Mesra gitu, seperti itu. Jangan pinjam ke pinjol lah gitu. Karena tadi temerin Pak, segan tadi itu. Ya gitu, betul. Jadi orang tuh jadi kayak muka bang kumanya, terus yang kebayangkan pasti wah bakal ribet bakal kumah mungkin itu belum gitu dicoba ya? Makanya saya hadir ke sini nih ke podcastnya Om Dani itu untuk mensosialisasikan itu untuk mensosialisasikan kredit mesra. Yuk BJB punya itu gitu, BJB punya kredit mesra, yuk gabung dengan BJB gitu, dengan kredit BJB nanti kita dampingin gitu seperti itu, bagaimana meningkatkan kapasitas usaha, bagaimana manajemen keuangan dengan baik kita dampingi seperti itu. Worst case skenario-nya itu kalau misalnya orang mengajukan itu worst case-nya paling lama misalnya itu dia berapa lama tuh? Kalau untuk kredit mesra kita itu jangka waktunya cuma sampai 12 bulan Om. Oke. 1 tahun berarti. Itu maksimalnya minimal 6 bulan. Minimal 6 bulan balikin dari 5 juta tadi ya. Karena gini, kalau kita mulai ajarin bahwa pinjam kredit itu nggak usah lama-lama dulu. Gitu, karena takutnya mereka nantinya terbebani dengan karena usahanya baru mulai, mereka terbebani dengan hutangnya mereka gitu. Seperti itu Om. Oke, berarti dilatih juga. Dilatih. Kita juga punya produk KUR. Bahkan dari pemerintah ini kan KUR ini kan bisa untuk para korban PHK Om. KUR dengan bunganya 6% sampai 500 juta. Plafonnya kan itu ada di BJB seperti itu kepada korban-korban PHK gitu seperti itu. Ini so far sih keren ya, sampai yang tadi misalnya kayak ada aplikasi kasir itu yang kayak gitu. Ini gue yang kurang update gitu ya, atau misalnya memang informasi yang nggak nyampe nih ke kita gitu kan. Makanya soalnya pas tadi dibilang ini bisa kayak gini buat usaha baru kayak gitu. Nah berarti buat teman-teman ya misalnya nanti yang nonton ya tiba-tiba tertarik, gue pengen nih ke BJB. Khususnya yang di Garut deh dulu misalnya, itu gimana berarti cara harus datang atau harus tinggal download aja tadi yang itu? Sekarang kan banyak cara ya, cara yang dilakukan oleh masyarakat agar bisa
terhubung lah dengan Bank BJB, bisa datang ke kantor Bank BJB terdekat, bisa melalui aplikasi BJB di Sentra, tinggal chat di sana, konsultasi bisnis dengan kami, gitu, bisa melalui BJB Laku di sana ngajuin kredit, nanti petugas kita yang datang, itu semua cara bisa dilakukan. Karena buat gue yang mahalnya ini Pak bukan masalah minjem duit. Kalau minjem duit mungkin semua orang juga bisa ngasih minjem duit gitu kan, entah itu bank, entah itu saudara atau apa. Tapi tadi pas ternyata dikasih pelatihan, terus juga bisa di mentoring, chat kapan aja buat bertanya, kan itu yang mahalnya Pak. Yang mahalnya kan itu ya. Yang mahalnya itu gitu karena. Tapi kan kepuasan kami Bank BJB adalah kepuasannya mereka juga. Mereka puas, ya kita pun puas. Jadi kita tuh pengen UMKM ini punya pondasi yang kuat Om, seperti itu. Makanya kita latih, kita dukung mereka supaya mereka bisa bertahan gitu di pihak UMKM ini bisa tetap bertahan seperti itu sih Om. Ini sih keren sih. Kalau saya sih secara pribadi kan karena memang merasakan kita beberapa kali bikin event itu memang kan mengangkat UMKM dan BJB memang selalu hadir ngebantu gitu kan di situ gitu di event kita gitu. Cuman informasi ini juga ternyata ini daging sih kalau kata gue gitu kan. Ada yang kayak contoh lah kayak aplikasi aja. Sekarang kita kalau misalnya itu kan ada ini harus berbayar terus berapa terus ya itu pun juga nggak dikasih tutorial kan. Kita cuma download terus bayar kayak gitu terus nggak ngerti terus kita ajarin kok. Nah, ini nih yang ininya nih. Nah, Pak. Nah, ngomongin masih UMKM nih. Tadi kan dibilang kalau misalnya UMKM itu tiba-tiba jadi seksi nih, ramai gitu. Entah juga ini mungkin dulu kan pernah tuh Bapak Presiden kan bilang bahwa UMKM itu yang akan bertahan gitu dan itu yang bakal bisa membuat Indonesia berdaya saing lewat ekonomi kreatifnya gitu kan yang di kelas UMKM itu gitu. Dan nah kita itu kan sekarang saat ini tuh lagi digembor-gembor gitu kan dengan berita yang 2023 katanya kan resesi bakal ada perang dunia, bakal ada kayak gimana gitu. Itu harus kayak gimana ya kita sebagai UMKM lah gitu atau kayak gitu. Kita kan nggak pernah akan tahu kan ya kondisi ke depan akan seperti apa. Dan kita kan bukan peramal juga seperti itu. Ketika kasus COVID melanda juga kan kita nggak pernah tahu akan kondisi seperti itu. Tapi untuk memang apa yang kemarin disampaikan oleh pemerintah akan adanya resesi ini cukup membuat masyarakat itu bertanya-tanya. Saya harus ngapain sih? Saya harus ngapain? Nah, makanya Om, kita tuh makanya hadir untuk masyarakat melalui program pesat ini agar supaya itu mereka sustain bertahan di tengah kondisi-kondisi yang ada. Di tengah COVID aja mereka bertahan kok gitu makanya kita masukin program-program kapasitas usaha kita, ngasih pembelajaran kita ngasih pembelajaran ke mereka terkait gimana cara meningkatkan kapasitas usaha dan lain sebagainya. Seperti itu Om. Jadi BJB itu hadir memang untuk masyarakat agar supaya mereka bisa bertahan di tengah kondisi-kondisi yang memang akan ada ke depannya seperti apa gitu. Jadi kita ngajarin seperti itu. Arahan ke memang tidak ada arahan khusus gitu ya ke kami ini UMKM harus kayak gimana dan lain sebagainya. Tapi ada satu catatan penting yang memang saya tangkap gitu ya dari isu-isu yang ada selama ini. Ajarin UMKM gimana caranya ngelola keuangan dengan baik Om. Itu aja deh. Itu aja gitu. Gimana caranya ajarin UMKM agar supaya mereka bisa mengelola keuangan dengan baik. Makanya kita hadir dengan program-program kita yang saya sampaikan tadi Om, agar si UMKM ini bisa bertahan di tengah kondisi-kondisi yang ketidakpastian ini gitu Om. Seperti itu kita hadir di sana terkait isu-isu yang akan dihadapi itu. Seperti itu sih Om. Dan kita juga nggak tahu ke depan akan seperti apa dan bagaimana gitu. Seperti itu. Nah, untuk pelatihan itu sendiri, misalnya let's say itu gimana cara mengaksesnya? Apa kalau debitur itu pasti otomatis bakal diajak gitu dikasih tahu atau kayak gimana? Betul. Biasanya saya gabung dengan beberapa komunitas Om. Misalkan di Garut ini saya kenal dengan beberapa komunitas apa gitu kan, kayak Garut Teknopark gitu kan, kayak termasuk kan teman-teman Om di industri kreatif gitu seperti itu. Kita melakukan penawaran ke mereka, kita gabung dengan kampus gitu, kita kerjasama dengan beberapa kelompok, komunitas dan lain sebagainya. Setiap saya melakukan penawaran, yuk kita melakukan pelatihan, kita kerjasama dengan Kadin Om, kita kerjasama dengan beberapa komunitas lah, kita kerjasama, kita melakukan pelatihan apa yang dibutuhkan oleh mereka, apa yang diharapkan oleh mereka ya kita masuk gitu seperti itu. Gitu sih Om. Dan itu juga berkelanjutan kan, nggak cuma sekali itu doang udah gitu. Berkelanjutan itu. Jadi gini, kita ini khususnya untuk tahun 2023 ini ya, kita tuh pengennya bikin kayak silabus Om.
Jadi kalau misalkan bikin pelatihan bulan ini kita mau pelatihan tentang apa gitu kan. Kemudian bulan depan misalkan terkait kemasan. Kemudian bulan selanjutnya kita pelatihan misalkan terkait perizinan. Endingnya kita tuh pengen ngajak mereka gelar produk Om. Percuma kita latih tapi dijual gitu. Kita gelar produk, kita bantu mereka untuk menggelar produk mereka supaya produknya mereka tuh dikenal oleh masyarakat. Makanya kemarin kita bikin acara di event itu. Oke. Berarti memang jelas programnya ya. Betul. Sampai di akhirnya di sana gitu kan. Bahkan kita bantu ekspornya kok Om. Oh iya. Gitu kan BJB ini kan terkait Go Digital ini kan salah satunya sekarang ini kan salah satunya Go Global ya. Global bagaimana caranya produk UMKM ini sekarang bisa mendunia. Kemarin BJB Garut ini mengekspor selai pisang Om ke Malaysia. Selai cau Om. Yang nggak orang perkirakan gitu ya. Iya. Kok selai pisang bisa gitu? Pisang gitu ya. Ini bisa kita ekspor ke Malaysia karena ternyata pasar Malaysia itu pasar kita juga. Kan banyak teman-teman kita di sana pekerja migran di sana teman-teman kita semua yang lidahnya kan lidah Indonesia gitu. Makanya kemarin dari Garut itu salah satu binaan kita coba ekspor. Lumayan loh. 1 kontainer 40 feet. Bukan nilai yang sedikit, 400 juta kurang lebih itu. Tapi itu semua punya kesempatan. Kalau misalnya semua punya kesempatan. Pak Dimas, gue punya nih semua, misalnya kan bakso aci atau apalah misalnya kayak gitu. Semua punya kesempatan Om. Kita juga menghadirkan buyer dari luar negeri. Kemarin sempat kita kerjasama sama buyer Belanda, Jerman, kemudian Filipina, Singapura. Terakhir itu kami bawa beberapa produk untuk melakukan showcase lah gitu ya, melakukan gelar produk di sana di Singapura Om. Dari Priangan kita bawa keripik rumput laut Pangandaran. Om, rumput lautnya bukan rumput laut kayak yang makanan sekarang, tapi rumput laut yang menurut masyarakat ini dibuang, ini dimanfaatkan oleh masyarakat Pangandaran, ini bisa jadi keripik Om. Kemarin kita pasarkan di Singapura, di Filipina, alhamdulillah itu penjualannya gede. Itu dari apa coba? Kreditnya kredit mesra loh Om. Anu 5 juta tadi. Tapi bisa dibikinkan di ekspor gitu ya? Tapi bisa dibikinkan di ekspor. Kita bantu kok masalah ekspornya. Penjualannya kita ekspor. Kita udah kerjasama dengan beberapa eksportir gitu ya. Yang ada di Indonesia, eksportir Malaysia, eksportir Singapura dan lain sebagainya. Kita bantu gitu dari sisi ekspornya. Jadi itu Om, tadi seperti apa yang saya sampaikan. BJB ngurus masalah modal hungkul, ngurus masalah mere modal hungkul. Tapi kita ngurusin hal lain yang memang di luar dugaan masyarakat yang memang bisa kita bantu seperti itu. Oke. Itu sih Om. Ini jujurnya jadi tadi gue asa bener gitu aja bener itu gitu kayak karena ya kalau emang bener seperti itu ini programnya keren banget sih. Kalau kata saya sih ini programnya keren banget tuh. Karena nggak cuma ngasih duit tapi juga diajarin, di mentor, dikasih juga alat untuk cara menghitung keuangan gitu. Dan itu semua bisa lu dapetin kalau bisa makanya jadi debitur BJB ya berarti. Intinya sih itu. Yuk ayo gabung di BJB gitu. Nanti kita bikin program apa yang mereka butuhkan. Yuk kita bantu. Om, saya kan bukan spesialisasi jago gimana caranya jualan di TikTok Om. Saya bukan artis satu ya. Tapi kan kita bawa influencernya Om. Kita dihadirkan influencer TikToknya ke situ. Gimana caranya jualan di TikTok itu kita hadirkan. Seperti itu. Gimana caranya jualan di marketplace? Kan kita juga nggak jago, tapi kita hadirkan marketplace-nya ke tempat kita. Kita ajarin nih, kita hadirkan marketplace-nya. Nih jualan di marketplace ini tuh harus gini. Kita ajarkan, kita hadirkan mereka gitu Om. Seperti itu. Dan yang mau belajar tuh ya bisa langsung bertanya langsung bisa mereka langsung di situ bertanya, gitu. Praktek loh di situ langsung gimana caranya jualan di TikTok tuh praktek langsung di situ. Bagaimana caranya memoto produk yang baik, mengemas yang baik, ya kita hadirkan orang-orang yang di bidangnya gitu Om, seperti itu. Kita hadirkan loh, bukan kita yang ngajarin, kita hadirkan. Itu dan seperti itu. Let's say misalnya gue debuturnya terus ada pelatih itu, gue bayar nggak? Gratis. Gratis itu? Gratis. Serius.
Sok kurang naon dia tuh BJB. Ya. Nggak ada obat. Sebagai bank yang mendukung laju perekonomian suatu daerah, selayaknya Bank BJB untuk membantu perekonomian suatu daerah. Ya. Intinya gitu, Om. Ini saya udah bener keren ya. Saya udah nggak bisa ngomong apa-apa lagi karena tadi maksudnya mau di counter juga. Ini ada ininya. Mau di counter juga ada ininya. Cuman ya harapannya mungkin juga ini mungkin si informasi ini kan belum tersebar semua nih gitu kan. Entah kenapa ya tadi ada kesenjangan, bukan ada keengganan seganan yang tadi saya bilang daripada masyarakat itu untuk pengen tahu dan belajar. Informasi ini tuh semua bisa didapetin di mana sih? Ya, Bank BJB kan saat ini banyak media sosial ya. Silahkan teman-teman kalau misalkan mau bergabung dan Bank BJB bisa datang ke kantornya masing-masing. Kemudian bisa follow-nya akun-akun media sosialnya Bank BJB. Bisa melalui aplikasi tadi, Om. Silahkan. Aplikasinya apa aja tadi? Ada BJB Laku untuk pengajuan kredit. Kemudian ada BJB Disentra itu untuk terkait pembelajaran. Kemudian konsultasi bisnis gitu ya. Kemudian ada BJB Cakap terkait pencatatan keuangannya seperti itu. Termasuk BJB Digi terkait transaksi layanan keuangan kita. Syaratnya yang penting udah jadi debitur berarti ya? Belum jadi debitur juga nggak apa-apa. Bisa kalau nge-download itu bisa bebas. Download bahkan bebas, masyarakat umum juga silahkan gitu. Seperti itu. Mau ajarin juga kita gratis kok. Tuh gitu. Kan apalagi gratis, coba. Gak usah bayar. Pak ini terakhir ya. Terakhirnya kita ngobrol tekarasas ya guys. Udah berapa jam? Enggak sampai aja tapi udah berapa nih? Mana tadi? Sorry. Udah 35 menit ya kerasa ya gila. Tapi nih misalnya kayak gini, boleh nggak kalau misalnya ternyata dari teman-teman yang lihat ini gitu kan, saya tertarik nih, terus pengen bertanya, tapi sieun bisi ke BJB Jaran Rudes bisa hayang ka Pak Dimas kumaha eta? Ya nggak jadi masalah. Nggak jadi masalah, silakan aja. Silakan download BJB Disentra. Kalau misalkan mau konsultasi bisnis langsung sama saya, silakan download BJB Disentra. Gitu kan. Kemudian di sana ada fitur bisa chat langsung dengan saya. Oh, ada pilihannya. Ada pilihannya gitu. Kayak milih dokter gitu. Ya jadi kayak aplikasi itu gitu ya. Konsultasi bisnis. Nah, di situ di BJB Disentra itu ada fitur bisa konsultasi chat langsung ke saya, nanti langsung notifnya nyambung ke saya. Oke, bisa ya. Jadi kalau teman-teman karena enak ya dia ngejelasinnya nih. Udah gue pengennya ke Pak Dimas deh nanya-nanya dan yang lain-lain. Berarti bisa download BJB Disentra di App Store atau Play Store. Ya bisa di situ. Dan terakhir Pak, ada kali misalnya kayak buat kita para UMKM yang terkait ya tadi selain masalah modal, oke lah mungkin kita BJB gitu, tapi mereka yang pengen punya usaha tapi masih bingung untuk menentukan usahanya apa gitu. Ada tips nggak gitu kira-kira? Om, kita setiap hari Jumat seperti yang tadi saya bilang, kita sering ngadain namanya Bincang Bisnis Jumat. Itu di mana tuh? Via Zoom. Zoom. Via Zoom itu setiap hari Jumat jam 1:30 sampai selesai. Mau itu pelaku usaha boleh, mau itu PNS mangga silahkan. Semua masyarakat luas bisa mengakses dan ikut ke acara tersebut. Itu teman-teman silahkan follow Bank BJB @bankbjb_UMKM. Itu informasinya ada di sana. Intinya kita setiap hari Jumat ngadain acara Bincang Bisnis Jumat. Temanya setiap minggu berbeda-beda. Temanya setiap minggu berbeda-beda. Mau itu gimana caranya, seperti tadi bilang, gimana cara jualan di TikTok, pemasaran, pondasi bisnis seperti apa, orang-orang yang baru memulai usaha harus seperti apa dan bagaimana, kita ajarin di situ semua. Nah, minimal kan gini, permasalahan UMKM saat ini ataupun baru yang mau akan melakukan usaha ini kan belajarnya. Mereka tuh kadang malas gitu untuk belajar tehnya. Jadi yang penting mah saya pengen usaha ini gitu. Tapi mereka tuh nggak mau belajar gitu. Di acara tersebut itu kumpul pelaku usaha seluruh Indonesia, Om. Teman-teman bisa sharing, teman-teman bisa bertanya. Silahkan di situ gitu. Di sana banyak para pelaku usaha gitu seperti itu gabung di acara tersebut, silahkan. Bincang bisnis setiap hari Jumat. Nah, buat nyari linksnya di follow aja dulu @bankbjb_UMKM. Betul. Ya, silahkan. Ada di Instagram. Udah keren. Pak, guys keren ya pokoknya mudah-mudahan BJB juga terus maju dengan ini dan maksudnya tetap konsisten juga untuk membantu para UMKM. Betul. Oke, terima kasih Kang Dimas. Thank you, sehat. Thank you, Om. Yuk. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.